Nama saya Dinda Barantika Pangestu dengan NIM 2008 1030 1094. Saya di sini akan mempresentasikan materi sentralisasi dan desentralisasi. Yang pertama, pengertian sentralisasi. Sentralisasi adalah pengambilan keputusan yang dipusatkan pada satu posisi. Berdasarkan definisi tersebut, berarti seluruh pengambilan keputusan terpusat pada manajer puncak, dan manajer yang lebih rendah akan melaksanakan instruksi dari pusat untuk melaksanakan kebijakan yang telah diarahkan. Yang kedua, faktor adanya sentralisasi. Yang pertama, rendahnya kemampuan manajer. Manajer tingkat rendah tidak semahir atau berpengalaman dalam pengambilan keputusan seperti manajer tingkat atas. Selain itu, manajer tingkat rendah tidak ingin membuka suara dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, menghadapi suatu krisis. Ketika perusahaan menghadapi krisis akan terkendali karena sentralisasi dapat membuka komunikasi yang efektif dalam perusahaan. Yang ketiga, lingkungan yang stabil. Sistem ini hanya pusat yang mengambil keputusan sehingga pengambilan keputusannya lebih mudah, terarah, dan teratur. Yang keempat, keefektifan dalam suatu perusahaan. Dalam hal ini tergantung pada manajer puncak yang mempunyai hak untuk menentukan apa yang terjadi dalam perusahaan. Yang ketiga, kelebihan dan kelemahan sentralisasi. Kelebihan sentralisasi. Yang pertama, lebih mudah dalam pengendalian dan pengkoordinasian dari pusat. Jadi, dalam sebuah organisasi terdapat seorang pimpinan yang memberi keputusan, kemudian bawahan akan melaksanakan arahannya. Hal ini membuat pengendalian organisasi akan lebih mudah. Yang kedua, lebih efisien dan efektif dalam kegiatan produksi, karena seluruh aktivitas organisasi terpusat sehingga pengambilan keputusan lebih mudah. Yang ketiga, pemusatan keahlian. Keahlian dari anggota organisasi dapat dimanfaatkan secara maksimal karena pimpinan dapat memberi wewenang. Yang keempat, perencanaan dan pengembangan organisasi lebih terintegrasi, sehingga tidak butuh jenjang koordinasi yang terlalu jauh antara unit pengembalian keputusan dengan pihak yang akan melaksanakan atau terpengaruh oleh pengambilan keputusan tersebut. Kekurangan sentralisasi. Yang pertama, membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk menunggu keputusan. Kebijakan dari pimpinan perusahaan sehingga membutuhkan untuk memutuskan suatu menjadi lebih lama. Yang kedua, dominasi pemimpin yang terlalu tinggi. Dalam hal ini membuat anggota organisasi sulit mengembangkan potensi dirinya akibat tidak adanya wadah untuk menampung pendapat untuk perkembangan perusahaan tersebut. Yang ketiga, penurunan kecepatan untuk merespon perubahan lingkungan. Organisasi tergantung pada orang-orang tertentu saja. Yang keempat, pengambilan kebijakan luas tetapi kurang mendalam. Pimpinan organisasi akan mengambil keputusan berdasarkan perspektif organisasi secara keseluruhan, tidak atau jarang mempertimbangkan implementasinya akan seperti apa. Dampak sentralisasi bagi karyawan. Manajer puncak memegang kendali secara kompleks dalam perusahaan, di mana selain berperan sebagai pengendali, tetapi juga pengambil seluruh keputusan yang berkaitan langsung dengan kebijakan yang akan diterapkan kepada perusahaan yang dipimpin. Akibatnya, terlalu terpusat pada manajer puncak. Manajer puncak bersikap otoriter dan semena-mena dalam pengambilan keputusan. Selain itu,
penyampaian aspirasi akan keputusan yang akan diambil pun terbatas karena otoriter manajer sehingga dalam hal tersebut dapat mematikan inovasi dari karyawan yang berkedudukan di bawah manajer puncak. Contoh dari sentralisasi untuk manajemen kearsipan. Dalam sebuah pengarsipan perusahaan dipusatkan pada satu departemen, yaitu Departemen Kearsipan Pusat, sehingga setiap pegawai ataupun setiap bagian kantor yang membutuhkan pengarsipan harus meminjam atau menyimpan arsip pada kearsipan pusat perusahaan. Selain contoh tersebut, contoh lainnya adalah sentralisasi dalam organisasi militer. Pemimpin militer merancang strategi perencanaan dan pengambilan keputusan, sedangkan bawahan hanya akan menjalankan perintah dari atasan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang desentralisasi. Yang pertama, pengertian desentralisasi. Desentralisasi adalah pelimpahan secara meluas kekuasaan dan pembuatan keputusan pada tingkatan-tingkatan organisasi yang lebih rendah. Desentralisasi adalah konsep yang lebih luas dan berhubungan dengan seberapa jauh manajemen puncak mendelegasikan wewenang ke bawah, ke divisi-divisi, cabang, atau satuan organisasi yang lebih bawah lainnya. Desentralisasi individu atau subunit organisasi memiliki beberapa wewenang untuk membuat perencanaan dan pengambilan keputusan. Yang kedua, faktor adanya desentralisasi. Yang pertama, filsafat manajemen. Banyak manajer puncak yang sangat otoratik dan menginginkan pengawasan yang kuat. Hal ini akan mempengaruhi kesediaan manajemen untuk mendelegasikan wewenangnya. Yang kedua, ukuran dan tingkat pertumbuhan organisasi. Organisasi tidak mungkin efisien bila semua wewenang pembuatan keputusan ada pada satu atau beberapa manajer puncak saja. Begitu juga tingkat pertumbuhan yang semakin cepat akan memaksa manajemen meningkatkan delegasi wewenangnya. Yang ketiga, strategi dan lingkungan organisasi. Strategi organisasi akan mempengaruhi tipe pasar, lingkungan teknologi, dan persaingan yang harus dihadapinya. Yang keempat, penyebaran geografi organisasi. Organisasi akan cenderung melakukan desentralisasi karena pembuatan keputusan akan lebih sesuai dengan kondisi lokal masing-masing. Yang kelima, tersedianya peralatan pengawasan yang efektif. Yang keenam, kualitas manajer. Desentralisasi memerlukan lebih banyak manajer-manajer yang mempunyai kualitas, karena mereka harus membuat keputusan-keputusan mereka sendiri. Yang ketujuh, keanekaragaman produk dan jasa. Semakin beragamnya produk atau jasa yang ditawarkan organisasi cenderung melakukan desentralisasi, dan sebaliknya semakin tidak beraneka ragam lebih cenderung melakukan sentralisasi. Yang ke-8, karakteristik organisasi. Kelebihan dan kekurangan desentralisasi. Yang pertama, menangkap relevansi yang lebih besar terhadap lingkungan di mana keputusan tersebut diambil. Bawahan atau subunit organisasi dapat bereaksi lebih mudah terhadap kebutuhan atau permasalahan spesifik mereka tanpa harus menunggu perintah atau keputusan atasan. Yang kedua, mendorong efisiensi yang lebih besar. Bawahan dapat membuat keputusan tanpa harus menunggu keputusan dari eksekutif yang mana biasanya melibatkan rantai komando yang panjang. Itu memungkinkan perusahaan bereaksi cepat untuk mengatasi masalah atau beradaptasi dalam lingkungan bisnis yang dinamis.
Yang ketiga, mendorong motivasi yang lebih baik dari karyawan. Mereka dapat memberikan lebih banyak masukan dan ide untuk perbaikan di dalam perusahaan, memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman yang mereka peroleh. Yang keempat, memberikan input yang lebih baik dalam pengambilan keputusan. Manajemen meningkatkan partisipasi bawahan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan bisnis. Yang terakhir, memungkinkan manajer lebih atas untuk memiliki kontrol lebih besar atas hasil. Distribusi wewenang dan pengambilan keputusan menghilangkan sebagian beban operasi bisnis hari-hari dari manajemen tingkat atas. Mereka kemudian dapat fokus pada hasil dan keputusan yang lebih vital seperti sinergi antar subunit organisasi. Selanjutnya, kelemahan dari desentralisasi perusahaan. Yang pertama, sinergi dan koordinasi rendah. Subunit atau bawahan cenderung untuk mementingkan diri mereka sendiri dan melupakan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Itu pada akhirnya menciptakan lebih banyak permasalahan dan konflik. Kedua, proses lebih rumit. Meningkatkan lebih banyak partisipasi bawahan dalam membuat keputusan, menghasilkan lebih banyak ide atau sudut pandang, tapi tidak semuanya berkualitas. Yang ketiga, kurangnya kejelasan. Manajer yang lebih atas dapat membuat keputusan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan pertimbangan masing-masing. Dan ketika bawahan tidak cakap, itu akan membuat bingung bawahan untuk melaksanakan arahan mereka. Yang keempat, meningkatkan biaya. Biaya koordinasi dan biaya untuk mengatasi konflik antar individu atau subunit di tingkat bawah. Yang keempat, penggunaan desentralisasi. Yang pertama, organisasi yang sangat besar. Yang kedua, berada di lingkungan yang dinamis, di mana keputusan cepat harus dibuat. Yang ketiga, bersedia berbagi kekuasaan. Yang keempat, karyawan mampu mengambil tanggung jawabnya lebih banyak. Yang kelima, perusahaan tersebar secara geografis. Yang kelima, contoh penerapan desentralisasi. Manajer umum perusahaan bertanggung jawab untuk menerima cuti seluruh karyawan. Manajer umum mendelegasikan pekerjaan ini kepada manajer HRD personalia yang sekarang bertanggung jawab untuk menerima cuti karyawan. Selanjutnya, manajer HRD personalia mendelegasikan wewenang kepada semua kepala departemen di semua tingkatan. Dalam hal ini telah terjadi proses desentralisasi. Desentralisasi memiliki cangkupan yang lebih luas dan tanggung jawab meningkat dalam kasus ini. Delegasi para manajer tetap bertanggung jawab bahkan untuk tindakan bawahan kepada atasan mereka. Contoh lain dari desentralisasi adalah rantai waralaba. Pemegang lisensi waralaba bertanggung jawab atas operasi mereka sendiri, termasuk bagaimana menarik pelanggan, membayar pekerja, dan mencetak laba. Perbedaan antara sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi yang pertama meningkatkan inovasi dan kreativitas pimpinan-pimpinan manajerial. Dalam hal ini tergantung pada keputusan dari manajer pusat. Desentralisasi yang pertama meningkatkan inovasi dan kreativitas karyawan. Sentralisasi selanjutnya meningkatkan kepuasan kerja dan komitmen pimpinan manajerial. Desentralisasi meningkatkan kepuasan kerja dan komitmen karyawan. Sentralisasi pengambilan keputusan ada di tangan pimpinan, yaitu manajer pusat. Desentralisasi pengambilan keputusan ada di tangan bersama. Sentralisasi wewenang dijalankan langsung oleh pimpinan manajerial.
Kalau desentralisasi, wewenang dijalankan oleh perwakilan langsung dari pimpinan. Harus ada keseimbangan antara sentralisasi dan desentralisasi dalam perusahaan. Keseimbangan sentralisasi dan desentralisasi akan memfasilitasi fungsi yang tepat dalam organisasi manajemen, akan lebih mudah mengatur dan menangani setiap urusan organisasi.